kepada orang lain akan memasuki kerajaan maut. Oke? Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat dan diajarkan kepada orang lain, itu akan mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga. Siapa yang bilang Yesus nggak mengajarkan ini firman yang datang kepada Musa, hukum-hukum Taurat? Kau doang, Kian. Makanya kau baca gini, Galatia 2 pasal 21. Coba lu buka Galatia 2 pasal 21. Bentar, sebentar. Gua bacain dulu. Jangan kejang-kejang. Gua bacain dulu. Ini ngomongin Ini Yesus, dari tadi lu ngomong gua nggak potong kan? Sekarang gua pengen ngomong. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Ini kan lagi ngomong firman yang datang kepada Yesus kan, bukan Loh, kepada ngapain lagi Paulus, kau kan? ngikutin hukum Taurat? Ngapain? Ini kan lagi ngomongin firman yang datang kepada Yesus, bukan kepada Paulus. Gimana nya kau pertanyaan muter-muter ini? Kok muter-muter? Gimana sih lu? Ngapain kalian ngikutin hukum Taurat? Sedangkan kata si Paulus di Galatia 2 pasal 21, sekiranya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Itu firman yang datang kepada Yesus atau kepada Paulus? Kutanya dulu samamu. Ya kepada Paulus lah. Berarti ngapain kau tanya firman yang Firman kepada yang Yesus? datang kepada Yesus mana? Yang mana? Yang datang kepada Yesus adalah yang mana? mengajarkan hukum Taurat. Mengajarkan hukum Taurat. Ayat apa yang pertama Yesus terima? Loh, dia memang menggenapi. Ini parah nih. Loncat-loncat kok. Inilah teknik pendeta kayak gini cara diskusinya. Kayak begitu. Jangan kau satu ayat langsung kau artikan Loh, begitu. kok satu ayat? Ini banyak loh, barusan gua bacain 2 ayat loh. Kok satu ayat? Gimana sih lo? Betul. Cuman kan yang kau tanya firman yang ke Yesus, bukan ke Paulus. Ya sekian sekarang saya firman komentar apa yang tadi ya. Yesus terima. Nggak ada itu kayaknya. Nggak ada. Saya kok masuk sedikit boleh ya, izin ya, Kang Kian Santang. Iya. Tadi Pak Anom menyarankan kepada Bu Emilius. Jadi kalau ke gereja, yakini aja bahwa yang berdoanya kepada Bapa, tapi memakai nama Yesus. Ini kan nggak masuk akal. Kenapa? Karena dalam Bible sendiri, kalau kita lihat, yang berseru kepada Yesus Tuhan, Lord, terus bernubuat dalam namaku, Yesus, melakukan mujizat dalam namaku, Yesus, mengusir setan dalam namaku, Yesus. Ternyata Pak Arom sedang berbohong. Ternyata kata Yesus bukan menuju Bapa, tidak sampai kepada Bapa, tapi kata Yesus, hari ini aku terus terang kepada orang yang mengatakan itu semua. Aku tidak kenal kalian, enyahlah dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi penekanan kepada Bu Emilia bahwa di gereja itu nanti berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dibantah langsung oleh Yesus. Coba Anda buka Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4. Jangankan dengan nama Yesus, di dalam hatinya saja mengatakan Yesus Lord, lalu ada menganggap Yesus itu spesial, ada unsur ilahi dan seterusnya. Apakah itu jahat? Jadi itu ajaran yang bukan ajaran Yesus. Jadi Pak Arom ini saya kira ada progres, dia mulai melihat bahwa Yesus ini bukan Tuhan, tetapi mengarahkan dalam nama Yesus, tapi malah jadi buruk juga karena dibantah oleh Bible sendiri. Kenapa begitu? Karena kalian Kristen. Coba kalian berpikir, baca Bible. Kalau kalian baca Bible, saya kira kalian tidak akan jadi Kristen. Kenapa? Karena bukan begitu, Bapak. Jangan terlalu baca datanya. Matius 7 22 23 bacakan. Dan 22 23 itu boleh bacakan, silahkan. Dari tanggal nomor 15 silahkan. Bacakan, seriusan, bacakan. Tak ada satupun kehendak Bapak yang mengatakan bahwa mengatakan Yesus itu Lord, Tuhan. Gak ada Bang. Kalau mau mengikuti Yesus, ikutilah secara holistik tadi. Seperti tadi. Ini bayangkan ya teman-teman sekalian. Inilah kerjaan pendeta. Bukan Pak Arom ya, saya kira, atau mungkin dia termasuk Pak Arom dalamnya.
Bu Emilia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lihat, lalu dia menganggap Yesus ini Tuhan. Alhamdulillah Ustadz Sugi tadi menjelaskan, loh enggak begitu. Dan itu dari Muslim yang menjelaskan, enggak begitu. Kamu ketika mengambil satu data, metode yang Anda lakukan harusnya Anda baca datanya dengan proper. Baca Bible-nya. Ternyata ketika dibaca langsung sangat lengkap tadi oleh Ustadz Sugi. Bukan baca bahkan, dia hafal oleh Ustadz Sugi. Ternyata tidak ada unsur keilahiyah, tidak ada satu hakikat. Itu hak terkait Mesias. Lihat bagaimana penyesatan di gereja itu berlaku kepada jemaat. Jemaatnya ditipu ketika mengatakan aku dan Bapa adalah satu jadi Tuhan. Loh, ternyata teksnya nggak begitu. Begitupun tadi ketika datang ke gereja dalam nama Yesus, loh, dalam nama Yesus diusir. Salah kalian begitu. punya penyebarannya salah, penjabarannya semua salah. So coba jabarkan coba. Apa yang mau dijabarkan coba? Tidak ada. Yang bilang Matius 7 ayat 21, 22, 23 itu merujuk kepada orang yang orang yang mengenal Yesus tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak melakukan kehendak Yesus, tetapi dia cuma berseru, Tuhan, aku tahu kamu, engkau Tuhan, engkau Yesus, engkau juru selamat, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia itu sama dengan siap, baik. Gitu. Baik, sekarang tunjukkan kepada saya di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus. Kehendak Bapa. Di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Ada. Kehendak Bapa. Kehendak Yesus kecuali mengikuti kehendak Bapa. Nah, sekarang di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Dengar. Yesus sudah diberikan otoritas full kepada Bapaknya untuk menjadi kuasa segala sesuatu. Yesus kepada Bapaknya kembali kok Yesus beri otoritas kepada Bapak. Yesus dia utusan Bapaknya. Bapak yang memberikan otoritas kepada Yesus. Bapa memberikan otoritas penuh kepada anaknya, namanya Yesus Kristus. Jadi segala kuasa di bumi dan di surga, dia diberikan kuasa. Itu bukan manusia kaleng-kaleng itu, Yesus itu. Sampai dia diberikan kuasa oleh Sang Pencipta langsung. Gitu. Di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Di mana kehendak Bapa? Ya sudah nyata loh. Dia sudah memberikan otoritas, artinya dia memberikan Bang Ibranis, tahu nggak kehendak Bapa apa? Tahu nggak kehendak Bapa apa? Tahu. Apa? Tahu. Di dalam Yohanes 6 ayat 37, kehendak Bapa itu membawa orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang dipilih datang kepada Yesus supaya Yesus membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu Yohanes 6 ayat 37 dan 38. Kehendak Bapa itu, dengar. Kehendak Bapa itu deklarasi, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Bapak berkehendak untuk mendengarkan Yesus. Sekarang pertanyaan, Anda mau mendengarkan Yesus tidak? Mendengarkan Yesus. Karena bagus. Begini, menurut Yesus, sebentar. Menurut Yesus, hidup yang kekal itu meyakini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus sebagai Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6. Dia sebagai Tuhan dan Allah Bapa adalah Allah. Iya. Di mana menurut 1 Korintus emang tulisan Yesus? Iya. 1 Korintus 8 ayat 6 Bapak bisa baca. Hanya satu Allah. Namun bagi kita hanya bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, Pater, yang daripada salah. Hanya satu hanya ada satu Allah. Baca yang benar. Yang kau saya baca yang benar nih. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Pater, Bapa, dan satu junjunan saja, yaitu saya hafal. Jangan kau pelintir ya. Lalu di mana Yesusnya? Ya. Yang kamu apa urusan Yesus? Apa urusan Yesus dengan 1 Korintus 8 nomor 6? Baca dulu yang baik. Baca di atas dulu. Kalau tidak, stop kita. Jangan pelintir. Kalian punya tugas. Anda baca kalau gitu. Kalau Anda tidak setuju yang saya baca, Anda yang baca kalau gitu. Hanya coba satu Allah, ini saya hafal ya, saya tidak punya Alkitab ini. Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya segala sumber sesuatu. Kemudian di bawahnya hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Itu kita hidup. Dia yang sebagai Tuhan dan Allah. Jadi dia dua oknum itu yang berbeda. Dua pertanyaan. Baik, dua pertanyaan. Pertama. Pertanyaan. Siap, baik. Yang berkata di situ siapa? Yesus atau itu ayat bentar. Itu ayat itu dia pelintir. Yesus katanya menciptakan segala sesuatu. Di ayat itu mana ada seperti itu? Kau baca. Coba. Oke. Tunjukkan sama saya. Ya 1 Korintus 8. Itu di situ Yesus bukan pencipta di situ. Baca dulu nanti kamu Oke. baca. Oke, kita baca ya.
Kolose 1 Bentar, ayat bentar, 16 dia juga sebagai bentar, pencipta. 1 Korintus Yohanes 1 8 ayat kita 3. baca. Ya. Ini kebongkar tipuannya mau kemana-mana Tidak, dia. tidak. Ya. Saya bantah kamu, saya bantah. Oke, saya baca dari ayat 5. Oke, saya baca dari ayat 5. Ayat 6 langsung, ayat 6. Ayat 6 Udah aja, diem kan? dulu, diem. Biar jelas apa maksudnya. Sebab sungguh pun ada banyak yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, Anda katakan tadi Yesus pencipta di situ. Ngawur kau, melintir ayat kau. Baca enggak di situ? Oke, kamu sekarang baca Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3, yuk. Kau baca dulu sama nanti Kolose 1 ayat 16 ya. Kita membuktikan ya bahwa Yesus itu. Kenapa Abang berbohong? Kenapa Abang berbohong tadi? Berbohong tidak dia ada. di situ tadi. Yang mana bohong? Dipelintir. Gak boleh bohong. Dipelintir ayatnya. Iya. Yang mana berbohong? Gak boleh Di bohong, sini Bang. ada Bible berjalan. Iya, terus. Di sini ada Bible berjalan. Oke. Hati-hati. Iya. Yohanes 1 ayat 3. yuk. Saya Bible merangkak. Jangan macam-macam sini. Banyak Yohanes 1 semua. ayat 3, yuk. Baca. Yohanes 1 ayat 3. Saudara minta maaf dulu dong. Minta maaf dulu 1 Korintus 8 nomor 6. Tidak ada menciptakan di situ. Apa dia bilang di situ? Kau baca baik loh. Kamu tahu bahasa Indonesia. Tadi sudah dibacakan. Tidak ada yang menciptakan di situ. Baca ulang. Oke, gini. Oke, dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang berbicara di situ? Yesus atau bukan Yesus? Yang jelas kebenaran kamu tidak bisa bantah. Pertanyaan saya, saudara, tetap Tuhan Yesus adalah Ibrani, Emilius, lihatlah begini, lihat ini Kristen. Dengar pertanyaan. Dua pertanyaan. Pertama, siapa yang berbicara di situ? Pertanyaan bisa langsung. Iya, siap. Dua aja. Siapa yang berbicara di situ? Yesus atau di luar Yesus? Yesus di luar Yesus. Ya, itu Rasul Paulus, tetapi kan atas Yesus atau bukan Yesus? Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus, tapi perkataan Yesus. Bukan Yesus. Alhamdulillah bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi Bapak berkehendak dengarkanlah. Bapak berkehendak dengarkanlah dia. Sekarang Anda bukan ada Bible? Tidak Bu ada. Emilius ada Bible? Tidak ada. Ada Bible Bu Emilius? Sudah, apa yang kamu tanya? Cepat sudah. Ada Bible? Tanya Saya sudah. minta bantuan boleh? Kebenaran kamu tidak bisa patahkan. Baik, siap, santai dulu Ibrani. Santai. Kita lihat kebenaran yang mana. Emilius bisa bantu Bu Emilius? Boleh. Mosok menyampaikan kebenaran kalau memang benar ngapain harus tipu-tipu? Loh, Ayo bohong. tidak bilang kebenaran, Pak. Bu Emilius, Kita mau- tolong buka Matius 11 nomor 25. Bisa bantu? Ya siap, santai. Matius 11:25 coba Bu Emilius. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, itu kan saya hafal itu. Ada yang dipotong itu. Ada yang dipotong itu. Dia dipelintir lagi. Kenapa kau potong? Dipelintir lagi. Dipotong. Saya tahu itu. Saya hafal. Katanya aku bersyukur Dipotong lagi. kepadamu ya Tuhan Yesus pencipta Aku langit dan Iya bumi. dipotong. Parah. Nipu lagi. Bukan, salah. Saya Parah. hafal. Salah. Saya hafal. Padahal di Baca. situ aku bersyukur kepadamu ya Iya. Bapak. Bapak. Ini kenapa Oke. kau Bapak kau Dan ganti bumi. Yesus? Kau tipu-tipu Tuhan langit Saudara, lagi bumi. kau. Oke. Ibranis. Kalian tidak bisa patahkan Ibranis. Oke, dengar. Menurut Matius, dengar. Ibranis dengar. Menurut Matius 11:25 langsung dari mulut Yesus. Siapa Tuhan di situ? Tetap kamu apa namanya? Tetap kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Suatu saat nanti Ibranis. Filipi 2 ayat Menurut 10 kamu dengar. Menurut mulut Yesus di dalam Matius Ibrani, santai. Dari mulut Yesus, menurut Matius 11:25, siapa Tuhan di situ? Ya, memang Tapi Yesus memang Tuhan. benar Bang Chan ya. Memang kenapa Kristen itu tipu-tipu seperti itu? Karena di dalam Filipi 1 ayat Ada masalah apa 8 rupanya? Yesus itu diberitakan dengan baik ataupun dengan cara dusta tidak Tipu daya, masalah. iya, Makanya tidak dia masalah. tipu-tipu terus. Iya, tapi orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan, Tipu-tipu itulah yang terus. aku percaya. Semua orang Ibranis, kenapa kau tidak jawab pertanyaan saya? Tetap didengar. Bagaimana? Kau tantang Apa-apa? 10 baru 2 jawaban kau melok. Pertanyaan Dengar. apa? Menurut Pertanyaan apa? menurut Yesus di Matius 11:25, Masalah enggak yang kalau Yesus Tuhan bilang itu dia siapa? Tuhan. Apa ayat Si namanya yang dia Tuhan. Tuhan? Ibranis dengar. Yang Tuhan Yesus. Menurut baca Matius 11:25 Bu Emilius. Iya, Kayaknya Pak masalah Ibranis enggak? nih Masalah enggak kalau Yesus apa bilang itu Bapaknya motong-motong. Tuhan?
Masalah enggak? Coba gini, dengar. Menurut santai dulu. Menurut Matius 11 santai. Menurut Matius 11 santai dulu Ibranis. Menurut Matius 11:25 yang Yesus katakan Tuhan itu Bapa atau anak? Karena Bapak sama Yesus itu sama satu. Saya tidak tanya pribadi, itu. Bang. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya menurut Yesus yang Tuhan bumi itu Bapa atau anak? Anak. Saya ulang. Menurut Yesus yang di Matius 11:25 yang Tuhan bumi itu Bapa atau anak? Iya, masalahnya di mana? Sementara kedua oknum itu bisa menciptakan segala Dijawab dulu. Menurut Loh, Yesus yang masalahnya di Tuhan mana? bumi itu Bapa atau anak? Masalahnya di mana kalau Tuhan Yesus bilang Tuhan Dijawab dulu. Dijawab Ya, dulu kenapa? menurut Apa Yesus. masalah gitu? Ada masalah Kenapa kau kalau hindari? Yesus bilang Kenapa kau hindari? Saya tanya. Menurut Yesus di Matius 11:25 yang Tuhan itu anak atau Bapa? ya kalau saya bilang dua-dua iya, kenapa? Masalah enggak? Di mana Kalau saya bilang dua-dua. salah kenapa? karena datanya nggak bilang dua-dua. Kenapa kau Ya. bohong lagi? Ya. Bohong lagi. Terserah. Sebentar. Loh, nggak bisa terserah. Lo nggak bisa terserah lah. Kau bohong. Tadi benar. Kalau itu kebenaran, kenapa kau bohong? Terserah Tuhan Yesus dia mau sebut bapaknya itu Tuhan. Justru atau itu Allah, kata. terserah dia. Bagus. Sekarang Tidak sekarang ada Anda yang mau ngurus, ngikut. tidak ada yang Sekarang Anda mau mengikuti Yesus atau tidak? ya mengikuti Yesus lah 100%. Bagus. Ya, Bagus. Menurut mantap. Yesus 100% Tuhan bumi itu Bapa atau anak? Loh, kalau saya bilang dua-duanya kenapa? Dia sang pencipta. Di mana Yesus mengatakan bahwa anak itu Tuhan bumi? Apa? Yesus tidak pernah Di mana Yesus mengatakan? Kenapa kau bohong? Kenapa kau bohong, Ibranis? Tidak. Kenapa kau dusta? Dalam Baca Matius 11:25. Yohanes 1 ayat 3 itu Yesus juga sang pencipta. Dalam Kolose Gak ada 1 ayat Yesus. 6, Yesus juga sang pencipta. Terus Kolose Tidak ada. 1 Korintus 8 ayat 6 Yesus sang pencipta. Terus kau bilang di mana Yesus bukan sang pencipta? Bagaimana? Tidak bisa kamu. Kenapa kau hindari Matius 11:25? Tidak bisa kamu. Kenapa kau sembunyikan Matius 11? Inilah Tidak, Kristen. tidak ada Sudah saya sembunyikan, katakan Pak. selama kalian jadi Tidak ada Kristen, masalah, Pak. kalian Kalau bilang akan Bapak itu berperang Tuhan. dengan Bible kalian. Tidak. Yang berperang itu kalian punya kepercayaan, Pak. Sekarang kalau gitu jawab, menurut Yesus yang Apa? Tuhan bumi itu siapa? Bapak atau anak? Kalau memang pengakuan Yesus Pelintir demikian, bangkang kancah. tidak bisa. Tidak bisa. Dengar, baca ada yang bisa baca Matius 11:25 dengan lengkap? Ada? Ada Kristen yang tidak malu buka Bible-nya? Loh, Aku kenapa mau biar aku malu? yang bacain. Ya, Nah, silakan baca. kenapa mau malu? Matius 11:25. Terangan kok. Silakan baca. Berisi doa Yesus yang menyatakan syukur kepada Bapa karena telah menyembunyikan kebenaran kerajaan Allah dari orang bijak dan pandai, namun menyatakannya Oke. kepada orang-orang Tahu nggak yang artinya kecil itu? rendah hati. Santai dulu Ibranis. Ibrani. Hargailah Bible-mu. Jangan Santai. dipotong dulu Ibrani ya. Jangan dipotong. Santai. Ini yang membacakan orang Kristen loh yang membacakan. Iya, semangat nih. Saya semangat nih masalahnya. Ini menekankan bahwa pemahaman terhadap al-haram tidak tergantung pada kecerdasan duniawi, tetapi pada kerendahan hati. Baca apa kau? Emilius. Matius 11 nomor 25. Salah ayat. Matius 11:25. Mereka ini susah sekali. Matius pasal 11 nomor Kebenaran 25. memang disembunyikan memang. Aduh, Yang Tuhan. berisi dari Yesus yang Saya suruh menyatakan baca. syukur kepada Bapa, bukan yang ini. Baca datanya. Matius 11 Bukan ayat 25, komentarnya. beliau ini. Baca datanya. Susah sekali baca Bible di sini ya. Susah sekali Kristen baca Bible. Buka buku Matius pasal 11 nomor 25. Kenapa kalian susah baca Saya Bible? bacakan aja. Ada masalah apa dengan Bible? Bacakan aja bentar Kang Chan, saya bacakan aja. Biar host yang baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Ros, Bapa baca Tuhan ya. langit dan bumi karena semuanya itu Ah. engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Masalahnya apa di situ? Oke, masalahnya menurut Yesus, aku bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan bumi menurut Yesus? Bapa atau anak? Kalau saya bilang Bapak, kenapa? Apa masalahnya gitu? Oke, Bapak. Menurut Paulus, yang Tuhan Bapa atau anak? Yesus Tuhan. Eh, Yesus juga Tuhan. Menurut Paulus tadi 1 Korintus 8 nomor 6, sesuai terjemahanmu tadi, yang Tuhan Bapa atau anak? Yesus juga Tuhan. Mana Ada berapa buktinya? Tuhanmu? Yohanes Ada berapa 20 Tuhanmu? ayat 28. Satu. Ada berapa Tuhanmu?
Satu. Di antara Bapa dan Yesus yang mana Tuhanmu? Ya Tuhan, Yesus. Yesus. Di antara Bapa dan Anak yang mana yang jadi Tuhanmu? Anak. Terus? Bukan Bapak, bukan Bapak. Loh. Kan Yesus Loh. sendiri yang menyebut dia Tuhan itu Bapaknya. Saudara Ibranis, Dia- di antara Bapa dan Dengar, di antara Bapa dan Anak yang mana yang jadi Tuhanmu yang satu Anak. itu? Anak. Yesus. Bukan Bapak. Bukan Bapak. Kan karena ada yang disebar. Kata Yesus Tuhan bumi itu Bapak. Saya tanya Emilius mau percaya Yesus atau mau percaya Ibranis? Ya, terus bagaimana? Kalau saya Kata Yesus yang Tuhan, dengar. Kata Yesus yang Tuhan itu Bapa. Kata Ibranis yang Tuhan Yesus. Yang salah siapa? Yesus atau Ibranis? Oh, itu tidak jadi masalah, Pak. Itu cuma penyebutan Karena saja. sama bang, Tuhan Bapa sama Tuhan Yesus Penyebutan saja. Dengar. Kata Yesus yang Tuhan itu Bapa. Kata Ibranis yang Tuhan itu Yesus. Yang salah siapa? Yesus atau Ibranis? Karena dengar, ada tiga ayat Tuhan ya. Dalam apa namanya? Saya tidak tanya itu. Yang saya Yohanes tanya 13 menurut ayat Yesus. 13. Yesus itu Tuhan. Yohanes Ya, 20 ayat saya 28. menurut Yesus yang Tuhan itu. Dengar. Allah. Tuhan Saya Allah. ada berapa Efesus Tuhanmu? 1 ayat Ada berapa 13. Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu? Satu. Yang mana? Bapak atau anak? Yesus anak. Kenapa memangnya? Kenapa? Ada masalah. Loh, Dasar. tunggu dulu, apa ada masalah dengan Tuhan atau Allah? Ya, masalahnya tadi yang saya bacakan, anak aja itu berdoa kepada Allah, kepada Bapa, anak aja. Jadi kalau kalian menuhankan anaknya nggak masalah, itu ini kalian, hak kalian. Iya. Cuman Ya begini, Bang. ya cuma Tuhan yang disembah kalian itu mempunyai Tuhan, dia aja berdoa kepada Tuhannya, itu Loh, aja. itu Bang. bapaknya, bukan Tuhannya, bapaknya di surga. Dia Oh, berarti mempunyai Bapak itu bapa bukan di surga. Tuhan. Ya kalau menurut Tuhan Yesus dia menyebut memang Tuhan, tapi kita Ya menyebut dia Tuhan, Allah Bapa. udah dia Tuhan. Ya sudah Tuhan, ya terus. Jadi Kenapa kau bilang bukan Tuhan? iya terus bagaimana? Terus masalahnya di mana? Kalau saya Masalahnya bilang kalian menyembah bukan Tuhan. kenapa bukan Yang Tuhan kalian Yesus sembah itu? aja punya Tuhan, menyembah Yesus sudah kepada diberikan Tuhan yang kalian otoritas. sembah. Itu loh Yesus sudah masalahnya. diberikan otoritas Pak, kepada Bapaknya. Yesus sudah diberikan sepenuhnya otoritas. Kalian ini kok memelintir kepada Bible anaknya. kalian sendiri sih? Dia menjadi wakil Allah. Enggak, di bumi. kalian itu kenapa memelintir ayat Bible kalian sendiri? Tidak ada kita Tanya belum. imani, Bang. Itu memelintir loh. Di Matius 11:25 Sekarang saya itu tanya jelas kalian. Yesus itu Ya, berdoa sekarang juga kepada saya tanya Bapa, ya. kepada Tuhan. Kenapa kamu bilang tidak ada Tuhan? Padahal ada. Siapa yang bilang tidak ada Tuhan? Keyakinan kamu kan bilang tidak ada Tuhan, cuma Allah saja. Ini Itu bagaimana? Pengertian Tuhan itu apa? Pengertian Tuhan itu apa menurut Gak ada kalian? ilmu lu. Jangan bilang begitu. Pengertian Udah lanjut ke kalian Emil, itu apa? lanjut ke Emil. Kang Chan lanjut lagi ke Emil. Lanjut lagi. Saya nggak nerima pasien yang kurang cerdas. Kalau sedikit ya, kalau memang Yesus itu diberi otoritas, baik di bumi maupun di sorga, tetapi kenapa Yesus tidak bisa menentukan siapa yang duduk di sorga nanti? Itu bisa kita lihat di dalam Matius 20 ayat 21-23 ya. Di situ iblis Zebedius datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus agar kelak anak-anaknya itu diletakkan, didudukkan di sebelah kanan dan kirinya. Lalu apa kata Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak menentukannya. Sebab siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku sudah ditentukan oleh Bapakku. Jadi di surga pun Yesus nggak punya otoritas. Apalagi di bumi. Kapan Yesus punya otoritas di bumi? Ya? Aduh, ini musik. Tuh. Gimana Kak Emilius? Coba kamu dengar ini. Coba tanyakan sama aku. Kalau yang kayak tadi. Apa tuh? Kan Tanyakan apa? katanya abang ini ya. Katanya abang kan apa namanya? Tuhan apa tadi katanya? Kok aku lupa sih. Yesus berdoa kepada Tuhan. Mengenai ya yang mengenai 11:25 tadi. Matius 11:25. Iya. Ya, Di situ Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena memang Yesus itu bukan sang pencipta.
Kalau Anda baca di dalam Matius 19 ayat 4. Bukankah engkau telah membaca? Tidakkah engkau telah membaca? Ia yang menciptakan manusia sejak semula, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kata Yesus, berarti Yesus bukan sang pencipta di situ. Yesus mengakui adanya sang pencipta. Maka bisa kita katakan di dalam Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena memang Bapa itu pencipta langit dan bumi. Yesaya 44 ayat 24. Aku menciptakan langit dan bumi seorang diri. Siapa yang mendampingi aku? Hendak dengan siapa engkau membandingkan aku? Begitu Kak. Tapi Bang, kan apa itu Tuhan Allah Bapa sama Yesus sama Bang? Satu Nah, Yohanes 12 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. Kata siapa sama? Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus itu hamba, Yesus itu utusan. Bagaimana kau katakan sama? Baca Yohanes 1 ayat 1 Bang. Aduh. Yohanes jangan lari 1 ke situ, ayat Bang. 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta Allah. Firman itu adalah Allah. Ada apa? Enarki en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos hologos. Ada apa? Di situ Adek, tidak berbicara tentang coba saya Yesus. mau nanya ke Yesus, Pak Dek. Saya mau nanya ke Yesus ya. Yesus, kau itu siapa Yesus? Yesus berkata di Yohanes 8 pasal 16, Pak Dek. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Aku dan dia itu dua, Pak Dek. Berarti Yohanes 1 pasal 1 salah tadi tuh. Aku dan dia dua. Itu kata Yesus loh. Saya barusan nanya ke Yesus. Sok buka sama Emil. Itu perkataan Yesus loh. Yohanes 8 pasal 16. Buka ke Emil. Itu Yesus yang ngomong ya, bukan saya ya. Sok tanya ke Yesus. Itu Yohanes 8 pasal 16 perkataan Silakan, siapa Pak Dek? Emilia. Coba deh Abang Yesus. buka ini. Coba Abang buka Yohanes 8:24. Nyatakan bahwa orang akan mati dalam dosa-dosa mereka jika mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Dia gitu loh. Nah, tuh Baca ayat selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Di situ utusan. Mesias. Baca ayat selanjutnya. Yohanes 8 ayat 24. Baca selanjutnya. Jangan putus di situ. Silakan baca selanjutnya. Yohanes 8 berapa? Kan tadi 24 katamu. Iya, Yohanes Berapa 8:24 tadi? kan. Karena itu baca tadi ayat aku selanjutnya. berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Coba ayat selanjutnya. Bahwa Ayat 26. Baca ayat 26. 26-nya. Nah. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan. Jadi di situ percaya apa? Percaya dia sebagai utusan. Gitu kakak cantik. Payah kalau nggak mengimani. Ya, jadi utusan. Karena memang betul, kalau tidak percaya Yesus sebagai utusan, nggak dapat surga. Makanya Yohanes 17 ayat 3, untuk dapat surga itu percaya satu Tuhan. Dan percaya Yesus utusan. Jadi, jangan ditafsir Bible, ayat-ayat Bible dengan otak kita. Tafsir Bible dengan ayat Bible. Apa maksudnya itu? Baca ayat selanjutnya. Gitu loh. Nah, jadi di situ percaya apa sih? Percaya dia utusan. Kalau tidak percaya sebagai utusan, kamu akan mati dalam dosamu. Saya setuju. Betul, setuju Tapi Pak nggak Dek. pernah Yesus mengatakan, jika kamu tidak percaya aku Tuhan, kamu mati dalam dosamu. Yesus nggak pernah mengatakan itu. Secara eksplisit, Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan. Tidak pernah. Secara eksplisit, ya. Melainkan Yesus itu Tuhan dari penafsiran.
dari karang-karangan. Tetapi secara eksplisit nggak ada. Tetapi apakah ada secara eksplisit bahwa Yesus utusan? Banyak sekali ayat-ayatnya. Coba Itu. tanya lagi Pak De ke Yesus. Kalau Yesus itu utusan, tanya lagi ke Yesus coba Pak De. Bang Ibrani coba Yesus. ngomong. Ada Pak De nggak bisa kayak memang Ustaz nakal ini Yesus, room Yesus. satu ini. Oh, Labrak Pakian, mereka bang. host-hostnya. Kenapa aku diturunkan tadi? Takut ya kalian? Apa yang ditakut? Dan- Coba open cam. Kenapa aku diturunkan Coba open tadi? Coba open cam debat dengan saya tanpa buka Bible kayak saya, berani enggak? Ayo, bisa? Ayo open cam tanpa buka Bible. Tapi harus bisa mengeluarkan ayat-ayat Bible kayak saya. Ayo. Oke, Bukan. saya bisa. Oke, sip. Mantap. Ayo. Silakan. Tapi jangan melirik Ini ya. saking nyamannya di room ini, Enggak ada melirik-lirik. Dari Bentar. tadi saya gini nggak ada melirik-lirik. Gimana? Sampai- saking melirik-lirik. nyamannya di room ini belajar ke Emil lupa ke gereja. Berarti nurut sama saya ke Emil. Tepuk tangan ke Emil. Dosa kebagian. Enggak dosa enggak. kebagian. Enggak Ayolah, dosa. Ibranis open cam lah Ibranis. Sudahlah, Nggak oke. Pertanyaanmu apa, Mas? Jadi Tadi aku sudah sampai semua. bilang ke mama kalau aku tuh lagi sakit perut. Dosa Iya. kau bang. Enggak dosa itu enggak dosa. Mungkin Katanya mau open cam ngelawan saya. Ayolah. ya, ini Ada yang nggak Kristen, pendeta yang apalagi Ibrani, Bibelnya melebihi saya. Ayo. yang Ibrani. Kalau tadi itu tantangan Anda, Pak Desugi nantang, Anda terima. Ini kami siapkan, kami akan diam. Oke, silahkan kalian diskusikan gitu. Baik-baik loh. Tanpa Anda di sini buka akan Bible, dikasih ayo. ruang. Betul. Nah, untuk Emily tadi, Anda mengatakan berdosa atau tidak? Ya kembali, diajarkan nggak? Ada dalilnya tidak? Kalau tidak gereja itu dosa, kan sebenarnya kembali kepada ajaran yang tertulis. Tuh. Kalau ada ajarannya bahwa kamu jika tidak masuk ke dalam gereja, tidak beribadah, maka kamu akan berdosa. Ya berarti Anda Setuju. berdosa. Nggak usah ragu. Mantap. Nggak usah ragu. Ajaran itu nggak usah ragu. Maksudnya kembali kepada ada yang imani. Kalau Anda ke gereja, tapi tidak ada bahwa Anda berdosa, ya kami mungkin yang lain tidak akan bisa mengatakan berdosa kan gitu. Kalau Nggak ada kami misal kewajiban. sholat, Ya Ustaz iya, ya, kalau nggak ada kewajiban. betul. Kalau kami sholat karena ada perintah dan kewajiban gitu. Sedikit Ustaz. Ada peraturan, berarti ada pelanggaran. Kalau tidak ada peraturan, berarti nggak ada pelanggaran. Kan begitu. Itu otomatis itu. Ya, ada aturan berarti ada potensi untuk pelanggaran. Kalau tidak ada aturan, tidak ada potensi pelanggaran. Itu udah pasti. Kalau Ayo, tidak ayo. ada perintah ke gereja, Sudah. maka tidak ada pelanggaran Sudah. yang terjadi Apa di yang situ. ditanya? Silakan, Open apa cam yang- dulu, kau nantang saya, kau. Open cam dulu, kau. Sudah. Nggak mau Hadapi dia. aku tanpa buka Bible, ayolah. Nah, gitu dong. Kurang bawah, Mantap kurang itu, bawah. Itu mah. matamu ya. Wih, Itu matamu ya. mantap abang Ibrani, keren abang. Sikat bang, Gitu sikat lah. bang. Udah tua kayak gitu dibilang Begini. keren. Salah matanya. Oke. Tadi Apa kita minta, pertanyaannya? adakah ayat secara eksplisit Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau sembahlah aku? Yesus tidak pernah memamerkan dirinya. Ngapain dia memamerkan dirinya? Orang sudah tahu. Sama dengan halnya ini, analoginya. Seorang presiden bilang sama rakyatnya atau sama orang lain, saya presiden, tolong siapkan saya segala sesuatu. Orang sudah tahu bahwa dia presiden. Begitu. Yesus juga demikian, Oke. melakukan perbuatan ajaib di luar nalar manusia. Gitu. Oke. Ya, bos Jadi, apa? menurut Yakin nggak? oke, saya komentari. Oke, gantian. Yakin nggak? Saya komentari. Oke, Oke, saya baik. komentari, diam dulu. Ya. Anda tadi bicara, saya biarin. Jadi setelah saya amati, menurut pendapat Anda, Yesus itu Tuhan karena dia melakukan perbuatan yang ajaib. Padahal menurut Yesus sendiri ketika dia melakukan perbuatan yang ajaib, dia ngaku utusan Tuhan. Mana ayatnya? Yohanes 11 ayat 41. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Iya, Karena baca aku teks, tahu kau baca selalu teks. mendengarkan." Jangan dipotong dulu. Nggak perlu baca teks, saya hafal Bible. Itu mata Kan udah itu saya loh. bilang. Melirik terus. Saya hafal Bible. Kau hafal Bible enggak? Oh, Hah? syukur kepada Tuhan Udah Yesus diam. kalau kamu hafal, Pak. Ya, Bisa lanjut, kau cek di situ. Bisa Lanjut. kau cek di Yohanes 11 itu. Ya, lanjut. Ya. Hmm. Yesus berkata sambil menengadah ke atas, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya, Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku,
supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Kemudian Yesus berteriak dengan nyaring, hai Lazarus, bangkitlah. Jadi perbuatan ajaib yang paling ajaib yang dilakukan oleh Yesus, ya, yaitu membangkitkan Lazarus, ya, membangkitkan orang mati. Yesus bersaksi sebagai utusan. Tidak pernah Yesus, ya, ketika dia melakukan perbuatan ajaib itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai Israel, yang aku maksudkan ya ialah Yesus Kristus, yang ditentukan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat, yang dilakukan oleh Allah seperti yang kamu tahu melalui Dia. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena melakukan perbuatan ajaib. Ternyata menurut Yesus sendiri, ketika dia melakukan perbuatan ajaib, dia utusan Tuhan. Sekarang kau buktikan apa bukti Yesus Tuhan. Banyak Pak, banyak Pak. Ya, silakan. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa tanpa minta izin kepada Bapaknya. Ada. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Pokoknya ada di kitab di jangan buka, jangan buka, jangan buka, jangan buka Bible. Jangan buka Bible. Kau katanya apa Bible? Gimana sih? Jangan buka Bible. Sampai juga tuh lirik-lirik itu. Jangan buka Bible. Lu katanya mau menantang saya tanpa buka Bible. Ini mau buka Bible gimana sih? Diam dulu. Yang kedua, ayat dulu, jangan ngomong dulu, ayat dulu. Mujizat yang kedua, Pak, dia bisa berjalan di atas air. Itu dia melawan hukum alam. Dia bisa berjalan tanpa tenggelam. Ketika Yesus berjalan di atas air, apa kata murid? Apakah para murid mengatakan Yesus Tuhan atau hantu? Loh, dia kan dari jauh, Pak. Hantu. Ya jelas dia memang para murid mengatakan Yesus hantu. Tapi menurut kau Yesus Tuhan. Mana yang benar? Memang itu para murid kan melihat dalam samar-samar karena itu di dalam lautan. Kau malah nggak melihat. Lautan lepas. Kau malah nggak lihat. Kau nggak melihat mengatakan Yesus Tuhan. Sementara para murid yang melihat mengatakan Yesus hantu. Iya, mereka mengira hantu. Mereka mengira hantu. Tahulah bahasa Indonesianya, Pak. Ya, kalau para murid saja melihat Yesus dikira hantu, kenapa kau katakan Tuhan? Loh, mana orang berjalan di atas air itu, orang berjalan di atas air itu bukan tidak ada kuasa loh. Dia mempunyai kuasa melawan hukum alam, Pak. Dia tidak tenggelam. Coba manusia lain. Iya. Manusia lain Jadi berjalan para murid tenggelam. tidak, ketika melihat keajaiban yang seperti itu, ya, para murid tidak tersesat seperti kau lalu mengatakan Yesus Tuhan. Justru Yesus para murid mengatakan dia hantu. Tidak bisa, itu kan perkiraan waktu di lautan lepas. Perkiraan di lautan lepas. Dia melihat, kau oke, sama sekarang dengan gini, kau tidak melihat, kau tidak melihat, Bapak manusia. Kau tidak tapi melihat, para gitu murid loh. melihat. Karena samar. Bukan. Kau melihat, ya. para murid melihat, kau tidak melihat. Jadi kesaksian yang mana yang lebih kuat? Kesaksianmu atau kesaksian para murid? Dengar, Pak. Sama dengan kamu ya, saya lihat sampean sekaya boboho, tapi ternyata Bapak manusia. Karena apa? Samar-samar. Masa cuma itu aja dipersoalkan? Yang lain dong. Yang lain juga. Jadi intinya, ketika Yesus melakukan keajaiban, itu bukan menentukan dia Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes, bentar. Yohanes 5 ayat 36. Yesus berkata begini, aku mempunyai kesaksian yang lebih bentar. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu keajaiban yang aku lakukan, ya, atas perintah Bapakku. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi apapun yang dilakukan Yesus, seandainya Yesus bisa membuat bumi baru, langit baru, tetap saja itu adalah atas kehendak Bapa. Artinya Yesus tetap utusan. Gitu loh. Di mana sih? Kalau bukan diutus, siapa yang mau turun, Pak? Siapa yang mau turun kalau bukan dia yang diutus? Masa malaikat yang mau diutus? Bentar. Masa malaikat yang mau harus kalau diutus? Begitu, ketika Yesus diutus, dia Tuhan atau utusan? Ketika Yesus diutus, dia itu awalnya sang firman. Sang firman atau kalam tullahnya Allah. Dia diutus
di dalam Di manusia. mana Yesus, di Yohanes mana 1 Yesus ayat 1 dan mengatakan Yohanes dirinya 1 adalah ayat firman. 14. Yohanes 1 Itu ayat bukan 1 kata Yesus. tidak bisa. Bukan kata Yesus. Itu bukan kata Yesus. Iya, Karena tetapi kan begini. itu Kenapa? pernyataan daripada Bentar. pewahyuan Allah, Pak. Nggak bisa kamu tidak Bukan, percaya bukan. itu karena kamu Nggak tidak ada. mempercayai gitu. Oke, terbantah begini. Kalau memang itu Yesus itu adalah firman yang menjadi Iya. manusia, Yohanes 1 ayat 14. kenapa Mas Yesus masih menerima firman? Yohanes 1 ayat 14, Pak. Iya. Firman Kalau itu memang telah menjadi Yesus manusia, adalah diam di antara kita. dengar Bang. Kalau Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, kenapa Yesus masih menerima firman? Loh, salahnya di mana? Memang dia firman. Lah, kalau dia diisi katanya oleh bapaknya lagi, Lah, kenapa? gimana Masalahnya di sih? mana, Pak? Katanya firman sudah jadi manusia. Iya. Kenapa Yesus masih terima firman lagi? Loh, memangnya salah kalau dari bapaknya? Lah, firman Bapaknya Tuhan yang di berapa? surga, sang sumber. Firman Tuhan berapa? Saya tanya, firman Tuhan berapa? Ya satulah perkataan Allah itu sendiri. Satu. Firman terus? Tuhan yang satu itu, ya kan, sudah jadi Yesus. Ya, terus? Artinya di Tuhan sudah tidak ada firman karena sudah jadi Yesus. Siapa bukan begitu narasimu salah itu. Jadi gimana? Yesus, firman sudah jadi manusia. Yesus Enggak, ada. saya tanya, bentar. Ketika firman sudah jadi Yesus, Tuhan masih punya firman. Ya adalah namanya juga perkataan. Berarti firman bukan jadi Yesus. Siapa bilang? Artinya Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Artinya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Tidak, Makanya salah. Yesus itu ciptaan. Oh, Di dalam salah. Wahyu. Bukan begitu. Bukan Oke, begitu. saya Bukan tunjukkan begitu ayatnya. pernyataannya. Saya tunjuk Bukan ayatnya begitu, Pak. Yesus. Saya tunjuk ayatnya Yesus ciptaan. Wahyu Tidak ada 3 itu. ayat 14. Wahyu 3 itu ya. Oke, saya Lain tunjuk itu. ayat. Lain itu. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa itu yang diciptakan pada permulaan ciptaan Allah itu siapa? Siapa yang diciptakan? Nggak ada yang diciptakan. Yang diciptakan langit Saya dan bumi. tanya. Langit dan bumi yang diciptakan. Masa Yesus Permulaan diciptaan? dari ciptaan Allah. Bisa juga hikmat Siapa? sesuai dengan Amsal 22 ayat 8. Bisa juga yang dikatakan permulaan permulaan ciptaan itu adalah wejangan hikmat di dalam Amsal 22 ayat 8. Oke, Apalagi? hikmat itu Yesus bukan? Yang jelas. Oke, saya tanya, Yesus hikmat bukan? Ya kalau saya bilang bukan atau iya, kenapa memangnya? Ada salahnya di mana? Enggak, saya tidak mau ambigu. Jawab iya atau tidak. Yesus hikmat atau bukan? Kalau saya bilang bukan, bagaimana? Kalau bukan berarti Anda nggak ngerti Alkitab. Bukan, Karena di tidak dalam ngerti. 1 Korintus, bentar, dengar. 1 Korintus 1 ayat 24, Yesus adalah hikmat. Baca. Ya, memang 1 Yesus- Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat. Karena Anda katakan tadi bahwa hikmat adalah ciptaan, maka tidak salah kalau Yesus itu ciptaan. Nggak bisa. 1 Korintus 1 Tapi Yohanes 1 ayat 14 lain dari kau pikiran, telan Pak. ludahmu sendiri. Tidak. Kau katakan tadi permulaan ciptaan adalah hikmat. Yesus adalah hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24. Pakai ayat dong, Ayo. Kalau kamu katakan Yesus bukan hikmat, mana ayatnya? Bisa. Ya, yang Saya jelas katakan bilang Yesus saja. hikmat, saya punya ayat. Sudahlah, Saya katakan kita Yesus hikmat, saya punya ayat. Kau katakan Yesus bukan hikmat, ayatnya mana? terus bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14? Bagaimana sampai menjabarkan tentang itu? Oke, saya jawab. Coba. Oke, saya jawab. Iya, silakan Mengenai menjabarkan. itu, Coba. Bang. Ya, mengenai Yohanes itu, 1 ayat 1, ayo. bukan cuma Yesus yang firman jadi manusia. Makanya kau baca di ayat 13-nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan tahu berasal saya. dari Allah. Bukan cuma Itu berasal Yesus, dari Bang. Allah. Lah, ayat 13, orang-orang itu cuma Yesus atau banyak? Orang-orang, satu atau dua, atau banyak? Loh,
Loh, Ya, Melkisedek Loh. juga memang betul, tetapi dia ada gambaran Yesus itu sendiri. Melkisedek itu tidak punya bapak dan ayat ibu. mana? Ayat mana Loh. Melkisedek gambaran Yesus? Melkisedek Loh, dalam Ibrani, tidak dalam berbapa. Ibrani, Pak. Bentar. Oke, di Iya, dalam Ibrani. Ibrani. Oke, saya bacakan. Ibrani 7, ya kan? Ibrani 11 Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Iya, tapi dia kan gambaran Ya, Yesus itu sendiri Melkisedek kalau tidak dalam rupa punya rohani. silsilah. Kenapa Yesus terus punya masalahnya ibu. apa, Pak? Yesus bersilsilah. Dari mana Melkisedek adalah Yesus? Ya, terus kalau Apa aja Yesus itu Ibrani bersilsilah 7? kenapa? Masalahnya di Melkisedek mana? tidak bersilsilah. Ya, terus kenapa? Silsilah Yesus Kau bagaimana? katakan tadi Melkisedek adalah Yesus. Sementara Melkisedek tidak bersilsilah. Itu cuma bayangan, Yesus itu cuma bersilsilah. bayangan. Itu cuma bayangan, Pak. Apa Terus yang kamu, bayangan? Pak, yang kamu tanya apa? Yang punya bapak dan ibu apa tadi? Pertanyaanmu? Yang saya katakan di dalam Yohanes 1 ayat 13 yang kejadiannya ajaib bukan cuma Yesus. Siapa lagi? Makanya coba? di situ dikatakan orang-orang. Ya, siapa Berarti semua bukan orang-orang cuma itu? Yesus. Orang-orang Oke, itu saya siapa semua jawab. yang menurut sampean ingat? Contohnya Hmm. Ishak. Ishak, Kau tahu Ishak? Ishak. Kenapa saya katakan terlahir ajaib? Anda tahu enggak? Bapaknya kan Abraham sama Sarah. Terus kau bilang tidak punya Mandul bapak, enggak? tidak punya ibu. Mandul enggak? Mandul Awalnya enggak? memang mandul, tetapi umur ke 99 tahun Sarah itu melahirkan. Nah, jadi gini, Bang. Apanya di situ ajaibnya di mana? Ayo dengar. Hmm. Perbedaannya, Bang, antara Yesus, Ishak ataupun Yohanes Pembaptis, ini sama-sama Yohanes Pembaptis dan Ishak ini terlahir dari perempuan mandul. Ya. Ya, terus masalahnya Jadi di mana? perbedaannya, Maria tidak memiliki sel sperma. Elizabeth dan Sarah tidak memiliki sel telur. Di mana Ya, ayatnya tapi itu? kalau Pintar Tuhan betul mau, sampean ini. bentar Bang. Sabar Jangan lah, sampai biar yang saya buat selesaikan Alkitab dulu. itu ya. Kok bisa tahu semua itu? Ada datanya di Bibelmu, begitu datanya di Bibelmu. Otak saya ini Bibel berjalan, Bang. Iya, di mana ayatnya Ya. yang bilang nggak punya sel telur apa semua itu? Itu ngawur aja ini. Orang mandul itu punya sel telur enggak sih? Kau ini apalah ini? Tidak ada begitu itu. Orang yang mandul itu berarti sel telurnya udah mati. Udah Terus kalau menopos. tiba-tiba ada, kalau tiba-tiba Bebas ada, itu sekarang bebas. Karena bebas itu. Tuhan mau. Makanya ketika malaikat itu menjumpai Maria, apa kata malaikat? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun Sarah ataupun Jawab, Elizabeth Dois. ataupun Maria ya yang seharusnya secara logis tidak bisa memiliki anak, tetapi kalau Tuhan mau, maka dia bisa punya anak. Jangankan hanya melalui perempuan mandul, perempuan suci nggak menikah, dari tulang saja kalau mau Tuhan bisa menjadikan manusia. Siapa contohnya? Hawa. Jangankan ada perantaranya, Bang. Tanpa perantara sekalipun kalau Tuhan mau bisa jadi manusia. Iya, itu Allah Bapa Siapa? yang punya kuasa. Adam. Allah Bapa Gitu yang loh. punya kuasa itu. Iya, Jadi betul di itu. ayat Yohanes Tidak ada yang 1 ayat mustahil. 13 ini menerangkan bukan cuma Yesus yang terlahir ajaib. Ishak, Yohanes Pembaptis, Melkisedek. Iya. Ya, itu semuanya terlahir ajaib. Oke, saya mau asar dulu, silahkan yang lain dilanjut. Silakan. Sampai tidak bisa dikalahkan, makanya sampai terlalu pintar sampai itu hikmat itu disembunyikan. Ngarang bebas dia, Bang. Ini bahaya ini, kalian ini Ngarang bebas. menerima secara logika. Nggak bisa Ini dikalahkan masalah. ya. Nggak bisa Tidak dikalahkan ya. karena menggunakan Nggak bisa logika. dikalahkan. Logika manusia. Sehingga kalian itu disembunyikan kebenaran. Pak. Enggak. Coba yang mana? Dalil yang mana yang mau Anda sampaikan sehingga kuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Coba saya ingin dengar lagi. Ya, dalilnya banyak, Pak. Dia bisa mengampuni dosa, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita bila mana sudah selesai. Kemudian dia akan turun pada hari kiamat. Mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Oke. Atas apa? Jadi yang bisa pertumpahan mengampuni darahnya. dosa, yang bisa mengampuni dosa berarti dianggap sebagai Tuhan.
Iya, dia yang mampu. Oke. Berarti tai Yohanes 20. sapi Tuhan dong. Bang, bentar sedikit Ustaz Talib. Di dalam Keluaran ya 29 ayat 14, tai sapi bisa menghapus dosa, Bang. Mau kau katakan tai sapi Tuhan? Kemana kamu punya narasi-narasi Loh, kosong semua dan di dalam ini saya tunjukkan narasi Keluaran yang 29 ayat curang. 14. Tetapi daging lembu jantan itu, yaitu kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Jadi tai sapi bisa menghapus dosa adalah Tuhan bagi Tidak kau. ada begitu. Oke, Ustaz Talib lanjut. Aku sholat asar. Siap. ini mereka ini karangan bebas semua loh. Itu ada tertulis. Enggak. Anda baca nggak sih kitabnya? Yang Baca tadi dari dibacakan awal, itu. Itu perikopnya apa? Nah, Perikopnya. di Jangan situ cuma apa satu-satu. saja yang menjadi penghapus dosa? Apa saja coba? Lah, Penghapus ada dosa kotoran lembu, Bukan. di situ. Itu dibuang ke. Kalau bukan itu tertulisnya apa? Pesta apa namanya kemah pertemuan itu dibuang di luar maksudnya itu sampai Loh, baca. Anda sudah baca? Anda sudah baca? Belum, tapi begitu pengertiannya. Loh. Iya. Tidak masuk akal. Saya rasa itu Pak, tidak masuk akal. Dari Saya baca ya. Baca dari Tetapi atas, coba. daging lembu jantan itu. Baca dari ayat Kulit- sebelumnya. Anda yang baca kalau gitu. Perumpamaan itu. Terus kotoran sapi apa? Perumpamaan apa? Dis Kotoran sapi diperumpamakan apa? Petia, apakah peta, mainkan. Baca aja belum, bantah duluan. Saya baca lagi ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah Ya terserah. di luar perkemahan. Kalau Itu mau kau maksud bantah itu. terserah. Buka kameranya, jangan udahan. Ayo kita lanjut. Saya sudah capek. Sudah capek. Loh. Saya capek melayani orang-orang yang penuh dengan logika manusia yang tidak ada gunanya. Jadi Di maaf sini ya. semua manusia yang muslim, Pak, nggak ada binatang. Mau pakai logika apa kita? Bukan, maksudnya logika manusia tidak bisa dijabarkan kepada Ya, kita mau pakai logika apa sekarang kalau bukan logika domba? Harus berdasarkan karunia daripada Roh Kudus sendiri. Baru kita menerjemahkan. Tapi Bapak tidak punya Roh baik. Kudus kan? Satu tadi keluaran 29:14 dibantah. Sekarang kata Yesus di Yohanes 20 nomor 23 dia berkata begini. Jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Nah, terus? Apakah di situ hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa orang? Loh, maksudnya Bapak, orang-orang antara sesama yang tidak mengampuni, saling membenci, kemudian orang yang kita benci itu kita ampuni dia dosanya, maka dosanya itu dilepas di surga, Pak. Karena memang di dalam sebentar, jangan ngarang. Dengerin. Apa yang kamu ikat Yesus di bumi, berkata, di bumi. dengerin dulu Apa kalimatnya. yang kita lepas di bumi. Dengerin dulu kalimatnya. Jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau engkau menetapkan dosa itu ada, maka dosa itu tetap ada. Pertanyaan saya di situ, Yesus mengajarkan siapa yang bisa mengampuni dosa? Macet. Jam berapa baru jam 6, Nak? Tapi terus panjang hari debat tadi terus. Debat bagaimana benar, Nak? Ngamuk Emosi dia. Bininya ngamuk, kasihan. Bininya ngamuk. Marahin aja Bu, marahin aja, dia debat dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi Bu. Itu aduh bener-bener. Namanya aja bukan Kristen, Ibrani namanya itu Bu. Marahin Bu. Kok suami kayak gitu, bukan ngajarin anak istri, kok kayak gitu. Marahin Bu. Saya nggak setuju loh punya suami kayak ibu punya suami kayak gitu Bu. Marahin Bu. Tapi tidak, Pak, Bapak, tapi tidak apa-apa, Pak. Saya menerangkan demi Yesus, Pak. Iya. Latihan debat, Pak, saya setuju. Pak Ibranis latihan debat. Jadi kan nanti kalau terlatih debatnya, nanti kalau dimarahin bini bisa latihan jawabnya untuk mendebat gitu. Mentalnya terlatih. Lanjut. Di Yohanes 20 nomor 23, Yesus berkata, jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Bentar tadi. Di situ Yesus mengajarkan siapa?
Tad, izin, dia kan lagi di ini sama istrinya, suruh ngasuh anaknya dulu. Saya lebih fokus ke Mbak Emil loh, Kak Emil. Mungkin Kak Emil masih siap. penasaran, ingin bertanya lagi. Kak Emil silakan dibuka dasarnya. Cuci piring dulu Pak, sebentar diskusinya lagi. Aku nyimak dulu. Ya, nanya silakan dibuka mute-nya. Dasar. Aku nyimak aja dulu dari omongannya Bang Ibrani sama Ustadz Talebnya. Mbak Ibraninya lagi disuruh sama istrinya nyuci piring. Kalau pakai Mbak berarti Mbak Ibraniati gitu. Ibraniati ya. Kalau Mbak Ibraniati Watinya lagi disuruh nyuci piring. Sekarang Kak Emil aja yang bertanya. Sambil di tab layar guys, posting ulang dan di share-share ya. Biarin Neng Ibrani lagi disuruh sama istrinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, siap. Iya. Silakan Kak Emil, tanya lagi tentang yang tadi. Kak Emil ini tadi sampai nggak jadi ke gereja loh. Nurut sama saya tadi, sama Pak Desugi nggak nurut. Mungkin dia tahu nggak ada. Aku kan dengar ini, soalnya tadi kan aku dengar apa itu ya, dengar ya sedikit perdebatan di sini, jadi ya udah sih aku ini jadinya apa namanya? Iya, dan Yesus juga kan nggak pernah nyuruh Mbak Emil ibadah ke gereja. Nggak ada, bener nggak Tad? Coba Tad dijelasin Tad masalah itu. Kitabnya sendiri menjelaskan Yesus beribadah itu ke Bait Allah, Betel, Bait El, bahasa Arabnya Baitullah. Dia keliling Galilea, masuk ke tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, bahkan dari kecil. Dari Yesus usia 12 tahun pun dia diceritakan di dalam kitabnya, dia masuk ke Bait Allah, bertemu dengan imam-imam orang Yahudi. Itu tempat ibadah Yesus. Dan tempat Yesus mengajar ketika dia dewasa. Bahkan dia pernah di dalam kitab Anda juga dikatakan, dia mengajar kitab Yesaya, dia membuka kitab Yesaya di tengah bangsa Yahudi. Itulah tempat ibadahnya Yesus. Pertanyaannya, ketika Yesus beribadah dan mengajar di tempat ibadahnya orang Yahudi, pernah nggak dia mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Nggak pernah. Tidak ada. Tapi kalau data menjelaskan ketika Yesus berdialog dengan orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat tentang ketuhanan, Yesus sepakat dengan mereka. Karena mereka satu jemaah. Pahamnya sama. Coba, ketika ahli Taurat, orang-orang ahli Taurat, orang Saduki bersoal jawab, dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, yang manakah hukum yang terutama? Apa jawab Yesus? Pernah nggak dia mengaku dirinya Tuhan? Atau dia berasumsi tentang ketuhanan? Tidak. Dia menjawab mengikuti yang tertulis dan yang diimani oleh orang-orang Yahudi dan oleh Yesus. Apa dia berkata? Dengarlah wahai orang Israel, Elohim Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuh, Yesus tentang ketuhanan aja nggak pernah berasumsi dia. Nggak pernah ngarang. Dia mengutip kitabnya orang Yahudi, dia mengutip kitabnya Nabi Musa. Oh, kalau gitu nggak ada yang salah. Makanya orang-orang imam-imam ahli Taurat di situ berkata, benar katamu guru, memang dia itu Esa, memang tidak ada Tuhan yang lain selain dia. Disepakati oleh murid-murid Yesus, oleh imam-imam, oleh ahli Taurat. Sepakat dia. Ketika orang itu sepakat, apa kata Yesus? Engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Mereka gayung bersambut, mereka nggak ada perdebatan tentang ketuhanan. Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli-ahli Taurat. Dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Karena Yesus berkata, Tuhan kita. Bukan Yesus mengajarkan dia itu Tuhan, bukan. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang, kalau tiba-tiba, ini jadi pertanyaan saya, tiba-tiba tempat ibadahnya bukan ibadah yang biasa ditempati oleh Yesus alias disebut Bait Allah, bukan. Dan di situ menyembahnya Tuhan bukan yang disembah oleh Yesus tapi menyembah Yesus. Apakah ini berbeda dengan ajaran Yesus? Silakan Anda jawab. Kan gitu. Silakan Anda jawab. Kalau Anda kembalikan hal ini kepada Yesus, pernahkah Yesus mengajarkan tentang yang kalian lakukan?
Kalau kita tanya, silakan Anda jawab. Saya diam. Yang otennya udah nggak sabar pengen ngomong. Silakan. Ya silakan Bang diskusi. Tapi sebentar, ada kabar ini si itu nge-DM ke saya si Ibrani. Kang, saya nggak bakal mau lagi naik ke room Kian Santang. Gara-gara naik barusan saya dilempari paci, tutup kompor sama sendok sama istri saya katanya. Ini kata si Ibrani barusan. DM-nya masih ada di sini. Dilempari dia sama istrinya. Kapok. Chatnya bang. Jangan bohong lah bang. Ini ada, ini saya lagi bacain. Bacakan bang. Nanti saya kena blokir kalau diliatin, nggak boleh dilihat. Ngarang aja bang. Ketawanya jelek banget tuh. Caca buktikan bang. Buktikan dong ngomongannya. Nih, nanti kena ini, nih kena, nanti kena. Mana kayak gitu dong. Udah, Buktikan diskusi aja nanti kena. Itu Tuhan di Bibelmu. Buktikan Yesus Tuhan di Bibelmu. Buktikan. Lanjut. Kan sampai kepala saya robek, katanya dilempar panci sama wajan. Mana coba buktikan bang. Waduh. Di layar bang. Tunjukkan di layar bang. Bohong kan. Bohong aja bang ini. Cerita dongeng aja bang ini. Bohong aja, aduh parah bang. Segitunya bang, bohongnya. Udah lanjut diskusi. Emil, nanya lagi Emil silakan. Ini mah nggak ada ilmu sih diskusi mah. Kan, nggak ada ilmu. Udah dibilang Yohanes 13 nggak mau baca. Tanda-tanda. Baca Yohanes 10 ayat 30 juga nggak mau. Baca Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 pun nggak mau. Apanya? Banyak. Mana bang? Bodohi penerjemah itu Tuhan, bukan Tuhan. 13. Kalau Tuhan Kloka itu nggak nyambung jalur ceritanya. Dia kan muridnya nanya antara guru dengan Tuhan. Mereka beri bodohi. Nanya Tuhan. Memangnya Tuhan apa itu? Tuhan Takur. Originalnya itu Kurios, makanya kau jangan bego baca originalnya itu Kurios. Alur ceritanya kalau Tuhan loh kak, dia bukan membahas Tuhan, dia membahas Tuhan muridnya, guru dan Tuhan. Guru Penerjemah itu bang. Lanjut Ustadz, dia paksakan 13 Tuhan. Ya, dari mana Ya. gitu? Kalau Tuhan kan nggak nyambung ceritanya. Guru dan Tuhan, apa fungsi Tuannya? Siapa yang mau nanya Tuhan? Tuhan itu kan gelar, majikan. Memangnya Yesus sebagai majikan di situ? Dipelintir-pelintir bisa ya, A dengan AN. Mute Ustadz. Kan? Oke, baik. Enggak, ketika dia paksa. Oke, pelan-pelan coba. Ini kadang-kadang teman-teman Kristen memaksakan sebuah dalil. Ya kan? Nih, ada satu penerjemahan menggunakan kata Tuhan, ada satu menggunakan kata Tuhan. Keduanya benar atau berlawanan? Kalau Benar atau berlawanan? ceritanya kan jadi nggak nyambung guru dan Tuhan. Loh, Memangnya itu Enggak. bahas-bahas tentang oh, majikan. bukan. Dengerin dulu teman, dengerin dulu. Kan kitab Anda sendiri yang menerjemahkan. Ada yang menggunakan kata Tuhan, bahkan menggunakan kata junjungan. Aku memanggil engkau memanggil aku guru dan junjungan. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Ada lagi yang menerjemahkan engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Pertanyaan saya, itu maknanya sama atau beda? Beda. Nah, kalau beda maknanya, karena itu semua dicetak di dalam kitab Kristen, yang nggak benar yang mana? Ya mana kita tahu. Orang yang jelas yang Tuhan itu yang benar. Karena dari awal itu Kenapa jadi nggak tahu? Waduh, nggak ada ilmu ternyata. Alur ceritanya kan siapa Tuhan, bukan siapa Tuhan tanah di situ atau majikan. Oke, ya artinya gini bang, ketika kitab Anda terjemahan yang lebih lama ada yang mengatakan dia itu Tuhan, lalu terjemahan versi lain mengatakan dia itu Tuhan, artinya punya pandangan masing-masing. Ketika orang itu menggunakan terjemahan Tuhan, tidak bisa disalahkan, kan gitu. Lah iya, ini saya makanya ini kita bahas, oke? Kitabmu sendiri yang mengatakan ada yang menggunakan terjemahan dia itu Tuhan, ada yang menggunakan dia itu Tuhan. Anda sendiri sudah katakan itu tidak sama, itu berbeda. Maka saya tanya yang nggak benar yang mana, tapi Anda tidak berani mengatakan.
Karena itu kitab Anda dan itu diakui dan itu pasti dipakai di gereja. Bahkan dalam seleber penerjemahan tahun 2010-2011 masih menggunakan kata junjungan. Gitu loh. Artinya merujuk kepada seorang utusan, bukan kepada seorang Tuhan. Nggak masuk. Nggak masuk. Tadi saya itu sudah jabarkan loh. Yesus mengajar tentang ketuhanan menurut ajaran Yesus. Tuhannya Yesus dengan orang-orang Yahudi itu sama. Itu Tuhannya Yesus. Oke? Datanya ada Markus 12 nomor 29. Sangat jelas di situ, oke? Nah, sekarang tempat ibadahnya Yesus sama dengan tempat ibadahnya orang Yahudi, oke? Karena Yesus keliling Galilea, Yesus masuk ke rumah Tuhan, oke? Sekarang ini ada Kristen. Sekarang Kristen tempat ibadahnya beda dengan tempat ibadahnya Yahudi. Disebutnya gereja. Kalau tempat ibadahnya Yahudi disebutnya sinagoga, kan gitu. Itu pertama. Kedua, Yesus tadi menyembah Tuhannya. Kalau Kristen di gereja menyembah Yesus, orang Yahudi itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Ini kan berbeda. Coba, gunakan akal sehatmu. Di mana letak kesalahan omongan saya? Kalau murid nanya Tuhan, itu apa dia nanya gitu? Tuhan tanah ditanyanya itu apa? Dia kan nanya Tuhan, siapa Tuhan itu? Guru katanya. Kan udah dibilang. Makanya dibilang Yohanes 14 ayat 6, tiada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kan udah jelas, sudah diserahkan kuasa bumi. Kayak gini juga ternyata. Bang, Yesus kan berkata dengan kalimat yang sangat tegas dan lugas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Coba, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu Tuhanmu? Itu merendah, Bang. Ya, gua capek-capek cari dalil, jawab asal bunyi meletus saja kau ini. Aduh, itu dia lagi bersaksi tentang dirinya, bukan merendah kucluk. Pas kayak kata Jibril. Asal bitu, wah siapa yang ngomong jeledar-jeleder. Dipikir pakai otak saya aja nggak berani asumsi dari tadi. Kok asal bunyi aja ngerendah-ngerendah. Berani tadi dia nggak mau pamer. Yesus bersaksi tentang dirinya. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu dia sedang berkata. Pertanyaan saya, kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu ketika dia bersaksi tentang dirinya? Kalau nanti abang tahu dia Tuhan, pasti banyak yang menyalahgunakan kuasanya atau banyak yang minta-minta sama dia, Bang. Dia pasti orang yang mengerti aja dia itu, Bang. Kayak siapa yang mengerti? Siapa yang mengerti kalau dia itu Tuhan? Muridnya lah, makanya dia nanya, siapakah engkau guru, katanya. Udah jelaskan Yesus, apakah engkau guru dan Tuhan, katanya. Bukan Tuhan, itu apa Tuhan? Memang situ ada yang bahas-bahas gelar Tuhan tanah. Di mana kau bawa dalil itu, yang mana coba? Yang mana? Biar runut, biar jelas. Di Gabes kan udah jelas, murid nanya di situ. Yohanes 13 nomor 13 kalimatnya apa? Benar, akulah guru dan Tuhan, katanya. Kenapa bukan, itu 14-nya, 13-nya. Kan itu pertanyaan murid, siapakah engkau guru, katanya. Bukan gitu. Iya. Aduh. Kalimatnya, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar katamu dan tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Ya udah. Ya udah, ngarang sendiri, asal bunyi sendiri, nyeplos sendiri. Nah, di 16-nya, di 16-nya Yesus berkata, di 16-nya itu kan tadi 13. Di 16-nya Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu dalam originalnya masih menggunakan kata yang sama. Di situ Yesus, kenapa dalam terjemahan kitab Anda, di 13-nya dirubah menjadi Tuhan, di 16-nya masih pakai Tuhan? Coba. Di 16-nya membahas Tuhan loh, nggak ada membahas Tuhan. Belegug nong kacida. Ya adalah Bang, kalau abang nggak percaya Bang, memang abang pada dasarnya nggak mengimani Bible Bang.
Ih, astagfirullah. Ini saya tampilkan. Bener-bener ya Allah, sia. Pendeta yang dapat berpuluhan, gua yang ngajarin. Aduh, Gusti. Udahlah, saya baca lah nih. Yohanes 13:13 nih, contoh nih ya. Saya buka nih. Udah gitu, nggak tahu yang disalahin saya. Kesel banget sih, nggak sih? Kesel nggak sih? Ngajarin anak orang kayak gini? Oke, kita buka aja lah ya. Nih, Yesus kan berkata nih. Nih, ini saya buka ya. Saya buka bentar, saya putar dulu. Ini kan yang maksud, aduh salah. Bentar, saya putar dulu. Nih, saya buka ini. Anda kan di sini kan, nih. Kamu menyebut aku guru dan tuan, kan gitu. Betul kan? Tuhan. Terus, dan katamu itu tepat bahwa akulah guru dan tuan. Oke? Nah, di sini terjemahan LAI menggunakan kata Tuhan. Ya. Oke. Terus lanjut maju di 16-nya Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya. Nah, ini gimana maksudnya? Padahal kalimatnya sama kalau ke originalnya. Yang satu diterjemahkan tuan, yang satu diterjemahkan Tuhan. Haho, plak. Siap, plagung teka cidat ini. Jadi gimana kalau Yohanes 10 ayat 30, Bang? Bodoh tuh insya. Belum mau, Sabar. Itu kan menjelaskan murid dengan tuannya yang lain. Masih lah. Contoh. Ya, saya bantu jawab ya. Satu hal yang teman-teman harus tahu, bahasa Yunani yang dimiliki orang negara Yunani, mereka menggunakan kata kurios itu kepada Tuan atau Tuhan. Tetap saja mereka menyembah dengan kata Tuan, bukan Tuhan. Tetap mereka menyembah Yesus dengan penggunaan kata kurios. Lalu kenapa negara Yunani menyembah yang bernama Yesus sebagai Tuan, bukan Tuhan? Itu yang kalian pikirkan. Pertama, yang kedua saya tanggapin ayat itu. Penggunaan kata Tuan dan Tuhan di situ. Pertama di situ Tuan kurios, lalu di bawahnya kenapa ada perbedaan antara Tuhan dan Tuan? Ingat, ini bukan room untuk main Yesus. sulap. Di sini itu bukan room untuk main sulap, tapi harus ada data yang benar. Ya, itu tunjukkan data. datanya. Itu data yang mana? barusan. Tunjukkan datanya, tunjukkan. Loh, orang Yunani Natalan. Ya mana? Berdoa Tunjukkan kepada datanya. Yesus. Kamu main ke negara Yunani, searching. Lu pernah nggak ke Yunani? Lu pernah nggak ke Yunani? Pernah. Dia rujukannya Yunani kan. Lu bayarin. Lu pernah gua ke Yunani. Lu mau gua bayarin? Rujukannya Iya, Yunani gua dia. bayarin. Silakan. Mana? DM ya. Gua DM nomor rekening. Bro, gini bro. Ini nggak usah kita riba ya. Ya. Bukan kayak riba dia. Islam. Kristen mana ada riba? Gibah. Bukan ria, bukan ria ya. Ria, ya beda riba beda. Bukan ria. Ngomong aja nggak becus. Iya, santai dulu. Ini bukan ria ya. Ketawa dulu berjamaah. Sebentar. Ya, jadi kalau kau nggak mengakui, mana datanya, bro? Ini zaman internet. Negara Yunani itu menyembah Yesus. Orang-orang Yunani menyembah Yesus. Guna yang dipakai kata Ya saya Tuhan, percaya kurios. itu, nggak ada masalah. Nah, makanya itu yang memang dari Yunani lahirnya Kristen gimana sih? Sebentar Alif. Itu yang kalian pikirkan. Kenapa negara Yunani yang menggunakan kata kurios bukan theos itu atau Allah itu, tetap mereka gunakan kurios kepada Yesus. Itu tetap mereka menyembah dan berdoa dengan nama Yesus, meminta kepada Tuhan pakai nama Yesus, dan mulut mereka mengaku Yesus itu Tuhan, padahal katanya kurios. Di Indonesia itu menjadi polemik. Oke, pertama. Yang kedua, masalah ayat yang kau tanggapin tadi, Yesus wajar mengatakan itu, posisinya dia sebagai manusia. Maka Allah, maka Tuhan yang ilahi itu wajar lebih besar daripada sisi kemanusiaan Yesus, karena dia mengatakan itu merujuk kepada Bapa dengan dirinya. Yesus manusia juga. Oke, udah selesai. Ya, terima kasih sudah dikonfirmasi atas kejujurannya. Memang mengikuti referensi dari Yunani, bagaimana orang Yunani menyembah Yesus. Bagaimana pemahaman Anda juga tentang theos itu, tentang kurios, ya silahkan. Karena yang saya bahas tadi itu adalah orang yang ada di Bait El, yaitu orang Yahudi.
yang beribadah ketika menyembah Tuhannya. Tuhan yang disembah oleh anak Maria itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Itu yang tadi saya bahas, tapi terima kasih. Anda sudah punya penjelasan, Anda sudah punya pemahaman, saya hargai. Memang ternyata berbeda. Ya, yang saya bahas anak Maria yang mengajar di tengah bangsa Yahudi yang menyembah Tuhannya Yahudi. Sebagaimana juga Yesus menyembah, orang-orang ahli Taurat menyembah gitu. Ya. Kan gitu. Karena gini Bang Oh ya, bentar dulu Bang diskusi bentar Bang dulu. Bang Oh, Anda setuju nggak? Yang disembah oleh orang Yahudi dengan orang Yunani berbeda. Anda setuju nggak? Yang disembah oleh orang Yahudi dengan disembah oleh orang Yunani tidak sama itu. Kalau mereka beda dong. Sebentar. Kalau mereka percaya kepada Tritunggal. Kalau orang Yunani. Tapi kalau Yahudi kan tidak percaya Tritunggal. Maka di mana persamaannya? Makanya saya tanya. Persamaannya di Beda. mana? Sebentar dulu. Persamaannya di mana? Yahudi menyembah Bapa, orang Yunani juga menyembah Bapa. Perbedaannya adalah, kau kan tanya persamaan. Nah, persamaannya menyembah Bapa. Yahudi menyembah Bapa, Yunani menyembah Bapa. Saya tanya, orang Yahudi menyembah siapa? Bapa. Tuhannya Nabi Musa, benar nggak? Benar. Nah, orang Yunani menyembah siapa? Bapa. Theos. Ya, merujuk ke situ Theos, Bapa. Theos. Ya dewa-dewa Yunani yang inkarnasi nanti ada yang menjadi manusia. Beda kawan. Bro, kalau kau Beda. bilang itu penggunaan bahasa, bro. Jangan kau paksa. Yunani juga punya kedalam. Beda. Dengerin dulu. Memang kitabnya Yahudi menyebutkan kalau Tuhannya itu Theos. Jangan kau paksa bahwa Tuhannya nama Yahudi itu tidak bisa diterjemahkan ke berbagai negara. Bukan sama dengan Allah. Allah di mana-mana namanya sama. Kalau Tuhan yang disembah oleh Abraham itu yang bernama kau bilang itu. Mulai lagi ngaco kemana-mana. Ya, kau Enggak, Anda tadi itu sudah benar, Bang. Anda kan menjelaskan benar, tentang supaya ketuhanan dengerin. dari paham Yunani ke Kekristenan, kan gitu. Gini aja deh, gini aja. Sekarang Lip. kita lihat loh. Ibadahnya Pakai timer aja biar enak. itu sudah sangat jelas berbeda. Tadi saya sebutkan, Yesus menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Anda setuju nggak? Ya. Nah, apakah orang Yahudi ketika dia beribadah menyembah Tuhan, menyembah Yesus? Oh, orang Yahudi. Orang Yahudi ada yang menyembah Yesus. Lah, kan tadi orang Yahudi. Padahal ini udah jelas kalimatnya. Ini kalimatannya menguji kewarasan. Padahal tadi saya diawali dengan kalimat Yesus dengan orang Yahudi menyembah Tuhan mereka. Ya, betul. Sama. Tuhan yang disembah oleh Yesus sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang yang disembah oleh orang Kristen itu siapa? Bapa dan Yesus. Yesus tadi berkata, Elohim Tuhan kita. Ya. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Yahudi. Ya. Oke? Bukan Yesus Tuhan. Ya, di mana Bukan dia? Yesus Tuhan. Di mana, Bro? Enggak, di mana dalilnya Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Biar lu benar. Coba, pengen tahu gua. Lah, ketika Yesus berkata mengaku dirinya anak manusia, Elohim Tuhan kita satu-satunya, apakah dia benar bukan Tuhan? Oh, jadi dalilmu itu. Oke. Bentar. Jadi ketika Mau saya tunjukin dalilnya? Ya, coba. Oke, baik. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya bertanya sama Anda, satu-satunya Tuhan yang benar di situ menurut Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Oke. Kalimat di situ yang kau tekankan satu-satunya ya. Kau mau merujuk kepada tauhid. Oke, kamu diam biar saya ngomong ya. Kalimat yang dipakai satu.
sebentar, jangan dibikin ladekan iman orang. Karena Yesus juga Nggak berkata, ya udah sebentar. Karena Yesus juga berkata, kalau kau menggunakan kalimat satu-satunya, sebentar. Jawab. Anda kan tadi minta bukti ke saya. Iya, biar penjelasanmu itu salah. Satu-satunya di situ Yesus berkata bahwa aku dan Bapa satu. Oke, jadi ketika engkau berbicara satu-satunya di situ, dengerin. Pada situ berkata Iya, aku dan Bapak sebentar. satu. Makanya gue bilang bro pakai timer. Boleh Enggak, nggak? pertanyaan saya tolong didengar. Pertanyaan saya bisa nggak didengar? Ya. Nih, Mengenal ketika engkau Yesus satu-satunya. berkata, engkau satu-satunya, engkau di situ merujuk kepada siapa? Engkau satu-satunya. Satu di situ kalimatnya dua, satu-satunya itu kalimat satu itu dua kali apa sekali? Justru dua kali itu